Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku siap jika kembali ditunjuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurut AHY, menjalankan pemerintahan di tingkat nasional merupakan sebuah amanah besar. Hal itu tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, AHY mengatakan Partai Demokrat sendiri menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Prabowo dalam pemilihan Presiden 2024 kemarin. Karena itu, AHY berharap partainya dapat ikut serta mengawal pemerintahan mendatang. Kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan. Dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh beliau kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat, termasuk saya sendiri tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau. Karena bagi kami menjalankan peran pemerintahan di tingkat nasional ini merupakan sebuah amanah dan juga harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tentunya kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau bentuk 5 tahun ke depan. Pelantikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI tidak berlangsung lama lagi, yakni pada 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikan keduanya sudah muncul kabar Kabinet Prabowo Gibran akan diisi 44 menteri. Jumlah itu bertambah 10 menteri dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sebanyak 34 menteri. Kabar Prabowo akan memiliki 44 menteri dihembuskan politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud. Bahkan Bambang Susatyo menyebut Nusron Wahid sebagai calon Menteri Ketenagakerjaan di era Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Bamsud juga menyebut Partai Amanat Nasional akan mendapat sekitar 5 kursi menteri. Ini juga contoh disebut-sebut calon menteri. Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN dapat kursi 5 menteri. Jadi salah satunya adalah Mas Prayoga. Masuk di akal 5 menteri ke depan karena nanti jumlah menteri akan bertambah dari 34 menjadi 44. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak ada masalah jumlah kementerian ditambah menjadi 44 untuk mempercepat program Prabowo Gibran. Menurut Bahlil, setiap presiden mempunyai gaya kepemimpinan masing-masing, termasuk soal tugas-tugas kementerian. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufi Dasko Ahmad mengungkap rencana penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Menurut Dasko, memang ada usulan untuk menambah jumlah kementerian. Namun soal berapa pastinya masih terus dilakukan simulasi. Berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Asta Cita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Peneliti Institute of Southeast Asia Studies ISES Made Supriyatma menilai jumlah menteri hingga 44 dinilai terlalu banyak jika dibandingkan dengan negara besar seperti Amerika Serikat yang hanya 26 menteri. Menurut Made Supriyatma, secara realistis penambahan jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran lebih pada akomodasi kekuatan politik yang akan jadi penopang kekuasaan politiknya nanti. Kalau kita lihat sebenarnya dari sisi real politik ya ini kan sebenarnya akomodasi dari berbagai kekuatan politik yang akan menjadi penopang kekuasaan Presiden Prabowo nantinya gitu ya. Jadi akan menjadi besar gitu ya dan menyesuaikan gitu. Dicarikan pos-posnya, kemudian ada tawar-menawar siapa yang mendapat apa, kemudian kementerian strategis mana yang kementerian kelas A, kelas B, kelas C gitu ya, mana yang strategis, mana yang uangnya banyak dan lain sebagainya gitu, atau mana yang simbolik aja gitu.
Sebelumnya, dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dibahas di DPR, mencantumkan poin yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian paling banyak 34. Menjadi sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya. Jika RUU Kementerian Negara disahkan nanti, maka akan memberi kebebasan bagi Prabowo untuk menambah jumlah kementerian setelah dilantik jadi Presiden pada Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.